wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Julfa Mahendra dengan NIM 2283220047. Sebelumnya, di sini saya sedang mengampu mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional dengan dosen pengampu Muhammad Fatkur Rahman, SPD, Eskom, MPD. Di sini saya akan mengerjakan atau melakukan pembuatan video tentang tugas UTS saya, di mana dalam tugas UTS ini memiliki 3 nomor. Yang nomor 1 yaitu tentang aliran filsafat pendidikan, di mana terdapat beberapa aliran, yaitu aliran dari realisme, idealisme, esensialisme, perennialisme, pragmatisme, konstruksionalisme, progresivisme, positivisme, dan empirisme, di mana saya akan melakukan analisis terhadap aliran filsafat tersebut yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan. Dan pada nomor 2 yaitu tentang bagaimana pandangan saya ketika akan mendirikan sebuah SMK. Saya akan menjelaskan secara lengkap, detail, dan juga bagaimana dari langkah-langkah persiapan yang dibutuhkan agar SMK tersebut menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi serta dapat berdaya saing dengan lulusan dari berbagai lembaga. Yang ketiga yaitu membuat sebuah catatan. Dari catatan ini mencakup tentang negara, nama program, pengertian, perkembangan, dan juga perkembangan program unggulan yang terkait dengan perkembangan dari pendidikan kejuruan di berbagai belahan dunia yang mempunyai ciri khas masing-masing dari negara tersebut dengan minimal 10 negara. Langsung saja di nomor 1 yaitu tentang aliran dari filsafat pendidikan. Pertama di sini ada aliran realisme, di mana sesuai dengan penjelasannya, aliran filsafat yang sangat luas ini mencakup tentang materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat dengan idealisme di sisi lain. Realisme adalah gagasan bahwa objek-objek indera adalah nyata dan ada secara mandiri tanpa tergantung pada pengetahuan atau kesadaran oleh orang lain. Mengetahui atau menjadi suatu objek pengalaman tidak memengaruhi atau mengubah sifat atau objek. Ini menurut Katsoff tahun 1996. Yang kedua ada aliran idealisme. Ini adalah aliran filsafat pendidikan yang memahami bahwa pengetahuan tertinggi tentang kebenaran adalah sebuah gagasan yang berasal dari diri sendiri dan bukan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan ini, pemikiran atau gagasan adalah kebenaran tertinggi. Menurut konstitusi, pendidikan akan tergabung dalam jurusan atau fakultas dari filsafat dan pemikiran pendidikan. Sekolah idealis ini menggunakan penilaian esai karena efektif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan pengembangan pertanyaan siswa. Oleh karena itu, idealisme merupakan aliran pemikiran yang mengutamakan pikiran manusia agar dapat dicapai berdasarkan pemikiran manusia dan bukan berdasarkan pemikiran dari makhluk hidup lain. Yang ketiga ada esensialisme. Ini adalah aliran yang muncul pada Renaissance sekitar abad 14 Masehi. Disebutkan dalam beberapa dokumen, aliran ini adalah filsafat pendidikan yang menginginkan masyarakat kembali ke budaya dahulu kala, terutama pada masa Renaissance. Memang Renaissance peradaban manusia berkembang dan berkembang pesat, mulai dari kelahiran kembali dari ilmu pengetahuan dan seni hingga kebudayaan kuno. Dan oleh karena itu juga mereka meyakini bahwa kebudayaan yang ada mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia saat ini, juga memperkuat banyak hal bagi umat manusia, sehingga filsafat pendidikan pada hakikatnya menginginkan agar pendidikan kembali kepada kebudayaan yang kuno. Keempat, ada perennialisme. Ini adalah aliran pendidikan yang telah ada sejak abad ke-20. Tren ini lahir sebagai respon terhadap pendidikan progresif, di mana aliran ini menekankan pada perubahan dari hal-hal baru. Ada tiga tokoh yang memengaruhi pendidikan di sekolah ini, yaitu ada Plato, Aristoteles, dan juga Thomas Aquinas. Sekolah ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis yang menurutnya ilmu pedagogi telah lama ada dengan adanya setiap mata pelajaran yang dipelajari peserta didik. Itu dengan dia mencari ilmu dan bagaimana menggunakan ilmu tersebut. Sekolah ini juga punya prinsip dasar untuk mencari kebenaran pribadi, karena dengan mencapai kebenaran ini melalui pelatihan intelektual yang menjadikan pikiran teratur. Sekolah pendidikan percaya bahwa transfer pengetahuan adalah kebenaran yang mutlak.
dan juga pengetahuan merupakan hasil informasi akhir jika seseorang mencari kebenaran. Karena pada dasarnya setiap pendidikan mencari data-data yang berharga untuk mencapai tujuan akhir, yaitu sebuah kebenaran. Solusi juga menumbuhkan semangat belajar adalah mendisiplinkan diri. Dengan disiplin dapat dicapai terlebih dahulu melalui disiplin eksternal. Yang kelima ada pragmatis, yaitu adalah aliran yang menganggap kriteria kebenaran suatu hal dapat berguna dalam kehidupan nyata. Karena itu kebenaran hanya bersifat relatif, tidak mutlak. Sebuah konsep atau aturan itu tidak berguna bagi masyarakat tertentu, mungkin berguna bagi masyarakat orang lain. Oleh karena itu konsep ini dinyatakan benar oleh komunitas kedua. Dalam perkembangannya punya kesimpulan yang berbeda-beda meskipun bermula dari pemikiran awal yang sama. Secara spesifik pun menyelesaikan pertentangan antara idealisme lalu spekulatif, empirisme yaitu kritis, serta berupaya mencapai sintesa di antara keduanya. Pragmatisme mempunyai 3 ciri, yaitu memusatkan perhatian pada hal yang ada dalam pengalaman indrawi manusia. Yang dianggap benar adalah yang berguna atau fungsional. Manusia bertanggung jawab terhadap nilai-nilainya. Masyarakat, namun ada 3 standar yang dapat dalam pragmatis, yaitu penolakan terhadap segala intelektual absolut dan juga meremehkan logika formal. Yang keenam ada rekonstruksionisme, adalah rekreat yang merupakan gabungan dari kata re yang berarti kembali dan konstruk yang berarti membangun atau menata. Jadi secara etimologis membangun kembali berarti menentukan kembali sesuatunya. Sementara ini dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksi adalah aliran yang berupaya melakukan inovasi terhadap struktur pendidikan lama dan membangun struktur budaya dan ciri aliran rekonstruksionis. Aliran ini juga berupaya membangun konsensus seluas-luasnya berkaitan dengan tujuan dasar dan tertinggi kehidupan manusia. Dari cara berpikir dan upaya yang coba dilakukan aliran ini, juga terlihat bahwa aliran ini tidak bisa dilepas dari prinsip-prinsip progresif yang mengarah pada tuntutan kehidupan modern. Ini sesuai pandangan Kohn bahwa yang diperlukan dalam masyarakat yang mengalami perkembangan sebuah teknologi yang pesat adalah rekonstruksi masyarakat serta pembentukan dan perubahan tatanan dunia baru. Ini adalah menurut Jalaluddin. Yang ketujuh atau terakhir ada progresif, yaitu merupakan filsafat pendidikan yang memerlukan perubahan dalam praktik pendidikan agar lebih progresif. Aliran ini memperhatikan penerapan pendidikan yang berpusat pada anak di sekolah dan membatasi pendidik untuk berperan sebagai fasilitator, penasihat, dan juga mengarah bagi siswa. Tujuan dari progresif ini pendidikan adalah untuk mengubah metode pendidikan yang tadinya terkesan otoriter menjadi lebih demokratis dan menghargai potensi dari kemampuan anak serta mendorong penerapan pendekatan pembelajaran yang lebih melibatkan siswa. Dengan menerapkan tren pendidikan progresif diharapkan perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia semakin berkualitas sehingga pendidikan nasional di Indonesia ini dapat terwujud. Ini menurut Muhammad Fadilah tahun 2017. Ya, ini merupakan 7 dari aliran filsafat pendidikan yang mencakup tentang pendidikan menengah kejuruan. Nah, ya pada dasarnya juga setiap aliran dari filsafat ini memiliki karakteristik tertentu dan juga model yang berbeda-beda gitu. Jadi ya mungkin dari aliran ini juga cukup menjelaskan bahwa aliran-aliran ini bisa diterapkan untuk pendidikan kejuruan. Yang kedua atau soal nomor 2 yaitu tentang pandangan bagaimana mendirikan sebuah sekolah menengah kejuruan agar menghasilkan lulusan yang kompetensi, memiliki kompetensi dan berdaya saing. Dimana kalau saya ingin mendirikan sebuah SMK, hal yang pertama saya lakukan adalah melihat dahulu kebutuhan di lapangan, dimana saya akan menganalisis tentang jurusan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Misalnya apakah industri di sekitar apakah butuh tenaga ahli otomotif, IT atau akuntan. Dari situ saya bisa menentukan jurusan yang tepat agar lulusan nanti mudah dapat bekerja atau bisa buka usaha sendiri. Setelah itu juga saya akan merumuskan visi dan misi sekolah. Visi saya adalah menjadikan SMK ini atau pendidikan kejuruan sebagai tempat belajar yang bukan cuma fokus ke keahlian teknis, tapi juga membangun sebuah karakter, mental yang kuat, dan juga etos kerja dari tiap-tiap siswa. Jadi lulusan dari SMK ini bukan hanya pintar secara teknis, tapi juga dapat siap bekerja dan punya attitude yang baik secara efektif.
Saya juga akan menyusun sebuah kurikulum yang mana nanti dari kurikulum ini sesuai dengan dunia industri. Belajarnya bukan cuma teori di kelas, tapi juga saya akan kerjasama dengan berbagai perusahaan atau industri, termasuk lewat program teaching factory supaya lebih maksimal, agar siswa bisa magang dan belajar dari dunia kerja yang sesungguhnya, dan melakukan teori-teori, praktik-praktik yang bisa diimplementasikan nanti di sekolah dan juga diimplementasikan di industri nantinya. Guru-guru yang mengajar juga harus guru yang profesional dan sesuai dengan ahli di bidangnya gitu. Kalau perlu saya akan mengirim mereka ikut pelatihan rutin atau magang di industri supaya ilmunya selalu update dan juga upgrade, supaya juga para siswa mendapatkan hal-hal baru dari guru-gurunya gitu. Karena kita menggunakan model pembelajaran teaching factory di mana guru sebagai role model siswa nantinya. Juga selanjutnya saya akan bangun sarana prasarana yang enggak sesuai dengan SOP, di mana sarana prasarana harus lengkap dan sesuai standar industri. Di lain itu juga saya akan menginginkan siswa agar mempunyai sertifikat kompetensi resmi dari LSP. Jadi setelah lulus mereka nggak hanya dapat ijazah, tapi juga bukti kalau mereka benar-benar kompeten di bidangnya. Tak kalah penting, saya akan tanamkan pendidikan karakter, soft skill, dan juga kewirausahaan. Jadi siswa bisa mandiri, kreatif, dan siap bersaing dimanapun. Dan tentu semua proses akan dievaluasi setiap tahun supaya sekolah terus berkembang dan tetap relevan. Jadi ya selama tiap tahun juga kita akan melakukan evaluasi terhadap guru-guru dan juga siswa, yang mana nantinya kita akan melihat bagaimana hasil dari usaha kita telah membangun SMK, apakah dari ini cukup memberikan bekal kepada siswa agar bisa berdaya saing dan juga memiliki sifat kreatif mandiri. Nah, dari situ juga kita harus melakukan evaluasi agar program-program sesuai relevan dari tiap tahun ke tahunnya gitu, agar dari dunia industri ke kejuruan juga memiliki sinergitas atau hubungan erat terkait. Ketiga yaitu tentang catatan singkat dari setiap masing-masing negara tentang pendidikan kejuruan, dimana dari berbagai negara juga tentunya memiliki program-program unggulannya. Seperti pertama dari negara Jerman dengan nama program dual system. Pengertiannya itu adalah tentang kombinasi antara pembelajaran di sekolah dan pelatihan langsung di industri. Perkembangannya itu menjadi model rujukan dunia. Lebih dari 50% sekolah menengah memilih jalur ini dengan mempunyai ciri khas dari kolaborasi kuat antara sekolah, pemerintah, dan juga perusahaan. Program keunggulannya berupa sertifikasi nasional yang diakui dunia industri. Yang kedua ada negara Swiss dengan nama program Vocational Education and Training atau VAT, yaitu dengan pengertian pendidikan berbasis kerja nyata, mirip dengan sistem Jerman, di mana perkembangan ini mencakup 70% lulusan SMP memilih VAT. Dengan ciri khas siswa menghabiskan waktu 3-4 hari di tempat kerja, sisanya di sekolah. Dengan program unggulan ini bisa berlanjut ke Universitas Terapan atau University of Applied Science. Yang ketiga ada negara Jepang dengan nama program Kotosemon Gakko atau College of Technology, dimana dengan pengertiannya itu pendidikan kejuruan berbasis teknologi dan inovasi. Dalam perkembangannya menjawab kebutuhan industri manufaktur dan teknologi tinggi dengan ciri khas kurikulum berbasis disiplin dan ketekunan tinggi. Dengan program unggulannya yaitu integrasi teknologi mutakhir dalam pelatihan kejuruan. Negara keempat ada Korea Selatan dengan nama program Master High School. Pengertiannya adalah sekolah kejuruan elit yang bekerja sama langsung dengan industri, di mana perkembangannya didirikan untuk menyeimbangkan kebutuhan industri dengan pendidikan, dengan mempunyai ciri khas pada kualitas bukan hanya kuantitas lulusan. Program unggulannya itu jaminan kerja di perusahaan besar hingga setelah lulus. Kelima ada negara Finlandia dengan nama program Vocational Upper Secondary Education and Training VAT atau VAT, pendidikan kejuruan yang setara dengan jalur akademik. Sekitar 50% memilih jalur ini setelah SMP. Pembelajaran fleksibel dan fokus pada kebutuhan siswa. Kurikulum individual bisa lintas sektor dan personalisasi jalur belajar. Yang keenam ada negara Australia dengan nama program Technical and Further Education atau TAFE,
di mana pengertian institusi memvokasi yang menawarkan sertifikat hingga diploma. Perkembangan dikenal fleksibel dan sesuai kebutuhan industri. Ciri khas pendidik integrasi tinggi dan juga pasar kerja dan universitas. Sertifikasi nasional yang bisa diakui untuk jalur ke perguruan tinggi. Yang ketujuh ada negara Singapura dengan nama program Institute of Technical Education atau ITE dan Polytechnic Education. Sesuai dengan namanya, pendidikan ini terstruktur dari teknis hingga manajerial, di mana program unggulannya berupa work study diploma dan skill future credit. Yang ke-8 ada negara Cina dengan nama program Secondary Vocational Education, di mana pendidikan kejuruan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis industri. Dengan program unggulan ini, integrasi digital dan kecerdasan buatan di dalam vokasi. Ke-9 ada Amerika Serikat atau US dengan nama program Career and Technical Education atau CTA, dengan ciri khas terintegrasi dengan pendidikan umum dan teknologi. Program unggulan dari negara ini yaitu Career Cluster dan juga program Dual Enrollment. Yang ke-10 atau terakhir ada negara kita sendiri atau Indonesia dengan nama program yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Pengertiannya adalah pendidikan menengah berbasis keahlian teknis dan juga vokasional. Perkembangannya ditingkatkan dengan program revitalisasi SMK. Ciri khas banyak jurusan dan keragaman dari kompetensi lokal dengan program unggulan melalui Teaching Factory, Link and Match, dan juga sertifikasi LSP. Demikian penyampaian tugas UTS dari saya, yaitu pada mata kuliah pendidikan teknologi vokasional. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.